kita lanjut ke selanjutnya. Kita membuat constore. Nah, constore ini adalah inti dari program ini, pembuatan database. Variable store ini dia akan berisikan parameter nama-nama atau nama-nama yang akan dimasukkan di database. Contohnya nama menu, kategori, price, quantity, description, dan kalori atau kal saja cukup. Dia beri array function lalu diisi dengan function di bawahnya. Di sini kita coba buat gunakan function generate random ID tadi. Generate random ID atau const ID adalah generate random ID dengan ID yang dibutuhkan adalah, contoh saya ingin membuat 5 ID acak. Di bawahnya ada const new item adalah objek yang berisikan parameter yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita copy const file dan const data di function item. Fungsinya sama, yaitu dia akan membaca isi file dari file check ini atau file database JSON. Lalu dia akan mengkonversi objek-objek yang ada di file database tadi menjadi sebuah string dengan fungsi JSON parse. Selanjutnya kita gunakan metode push untuk memasukkan objek-objek atau parameter-parameter ini ke database yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita sudah lanjut buat write file sync. Write file sync diisi dengan diawali dengan tag atau file database kita. Itu adalah JSON stringify. JSON stringify data diberi UTF-8. Jadi fungsi write file ini akan menulis file isi database berdasarkan parameter-parameter ini ke dalam file database JSON. Lalu hasil penulisan tadi akan dibuat string ke objeknya di datanya. Kalau udah, kita kasih alert atau kita buat alert singkat console log new item has been added atau successfully added. Lalu kita beri rl close untuk menghentikan program kita agar dia bisa berhenti programnya. Jika sudah, kita ekspor function ini, function store ini dan function question. Lalu kita lanjut ke file store. Ini kita coba buat import semua file yang sudah kita ekspor tadi. Bukan semua, maksud saya get function store dan function question saja.
Nah, di sini kita coba require letak file kita. Nah, di sini kita buat function baru. Function ini akan memberikan pertanyaan tadi yang utama tuh. Dia akan jadi const item ini adalah sebuah fungsi yang akan membuat program penambahan item. Kita mulai dengan const add item sing isi dengan const semua nama parameter yang sudah kita buat tadi. Await validation isi dengan pertanyaan input menu name. Nah, di sini ada variabel add item yang diisikan dengan function parameter kosong tapi asinkron. Jadi sebelumnya kita telah buat file ini question ini bentuknya promise. Jadi dia bakal nunggu tuh kapan dia bakal nunggu programnya untuk diselesaikan. Nah, fungsi asinkron ini dia akan menjalankan kode di dalamnya tanpa harus mengikuti peraturan dari si promise ini. Nah, lalu cara memanggil asinkron atau menjalankan asinkron ini, kita harus mengisi fungsinya dengan await. Nah, ini pokoknya dia tuh jodoh lah, saling berhubungan, asinkron dan await. Jadi asinkron ini function yang memengaruhi parameter yang diisi, atau parameter ini kan nanti bakal diisi sama function nih. Lalu dia tuh sifatnya asinkron. Nah, cara menjalankan file asinkron ini adalah dengan await. Nah, selanjutnya kita tinggal panggil function tadi, berisikan dengan parameter yang ada di ini, variabel parameter ini. Selanjutnya kita akan buat validasi. Jadi fungsi validasi adalah ketika kita input, kita tidak boleh mengosongkan inputan tersebut. Kita wajib mengisi inputan datanya tadi. Jadi data yang ada di database tidak diisikan untuk kosong atau tidak memiliki isi. Kita buat aja const validation asinkron isi dengan parameter from. Lalu diberi array function diisi dengan function let input, variable input. Gunakan statement do while untuk melakukan perulangan. Di while ini akan mengulang jika input itu salah. Lalu di file input tadi, di variable input tadi kita isi fungsi await question yang berisikan parameter from. Lalu jika input salah atau kosong, dia akan memberikan peringatan invalid input. Please try again. Atau please enter a value. Nah, lalu biar programnya jalan, kita gunakan return agar dia bisa dipanggil nanti di bawahnya. Nah, ini kan baru satu nih,
cons name menu. Nah, kita tinggal copy atau duplikat ini variabel ini. Banyak jumlah parameter yang sudah kita buat tadi. Ada kategori, lalu ada price, quantity, description, dan kalori. Nah, ini kita tinggal panggil parameter-parameter atau variabel-variabel parameter yang kita buat tadi. Price, quantity. Nah, jika sudah, kita coba buat jalankan programnya. Add item. Ini adalah fungsi untuk print hasil dari si function atau program yang ada di dalam function ini. Nah, ini kita juga sudah diberikan sebuah question tentang perintah untuk menulis nama menu database yang ingin kita buat. Contohnya adalah ikan goreng. Maaf. Ini saya lupa. Lupain bentar. Belum diganti inputnya nih, masih nama semua. Nah, ini kita ulang. Isi input menu name dengan ikan goreng, kategori misal makanan utama. Jika kita kelewatan jika kita tidak mengisi atau kelewatan satu database, maka database itu kosong. Nah, jika database kosong, dia tidak bisa melanjutkan programnya. Jadi dia akan mengulang terus. Invalid input plus enter value. Lalu inputnya dia masih input menu price. Jadi kita wajib mengisi semua question yang ada di terminal ini. Misal kita isi semuanya. Kalorinya. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan pertanyaan di terminal, data yang telah kita buat otomatis ada di sini. Bentar. Saya kelupaan satu nih. Nah, di sini saya lupa buat memberikan ID. Jadi ID generate random ID ini, dia akan dimasukkan ke dalam variabelnya item yang berisikan objek-objek, menampung semua objek-objek atau parameter yang sudah kita buat tadi, terutama ID-nya. Nah, nanti new item ini bakal digunakan buat proses penghapusan database. Nah, dia nanti bakal dikirim di sini. Lalu kita lanjut buat membuat file sistemnya atau file sistem add item. Nah, di sini pertama ada variabel add item yang berisikan dengan asinkronus dengan parameter kosong. Nah, parameter kosong ini akan diisi dengan function yang ada di bawahnya. Di sini ada func menu atau pertanyaan-pertanyaan, variabel-variabel pertanyaan yang nantinya jika variabel sudah jauh semua, dia akan ditampung di sini. Lalu setelah itu kita akan membuat validasi. Jadi validasi ini berfungsi saat terminal dijalankan, kita tidak bisa mengosongkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, kita panggil si function validation ini, variable validation ini, kita buat function validationnya.
yang berisikan asing, parameter prom berisikan dengan diisi dengan variabel input dengan statement do and while. Di dalam variabel do and while dia akan berisikan variabel input tadi diisi dengan pertanyaan yang ada parameter yang diberikan parameter prom. Jika input ini salah atau input ini kosong, maka dia akan otomatis memberikan sebuah peringatan invalid input, please enter a value. Lalu jika sudah, lanjut ke while. Di while ini diisi dengan kondisi jika input salah. Jadi ketika do ini dijalankan lalu inputnya salah, dia akan mengulang terus menerus sampai dia diisi. Nah, di bawah statement do ini kita gunakan return variabel input. Jadi statement do ini bisa dijalankan di fungsinya. Kita coba lagi buat data baru. Ini akan otomatis terkirim ke file database dengan ID 70522 atau ini adalah ID acak yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi sekian program penambahan atau pembuatan database yang masuk ke